Thank you Sarah for the clip. I love you adalah ekspresi kita dari mulut kita ketika alami cinta di hati. Kita ekspresikan kepada orang yang kita cinta. Ungkapan ini juga kita pakai buat Tuhan. I love you Lord misalnya. Tapi tahukah Anda sebenarnya kita bisa ungkapkan I love you pada Tuhan? Karena Tuhan yang lebih dulu mengasihi kita dan membuat I love you pada kita, ya. Dia bersedia datang ke dunia ini untuk kita. Dia bersedia tinggal bersama dengan kita dan bahkan mati bagi kita apapun background kita dan sertai kita pastinya, ya. Nah, itu yang akan kita peringati di next Good Friday. Satu berita penting untuk Jumat Agung, kita akan lakukan perjamuan kudus online bersama-sama. Tiap orang bisa berkomunitas dengan keluarganya dan yang ada di rumahnya bersama di dalam perjamuan kudus ini, ya. So nanti siapkan satu sloki kecil atau gelas wine atau apapun dan sepotong roti kecil untuk kita lakukan perjamuan kudus bersama-sama. So ikuti tayangan online-nya dari Jumat ini 2 April dan mari kita nikmati fellowship bersama secara online sebagai keluarga Tuhan yang mengasihi kita semua. Oke, so setelah ini kita akan dengarkan ada sebuah testimoni yang sangat akan menggugah hati kita dari Ibu Lilis. Saya mengalami stagnasi selama bertahun-tahun karena saya merasa saya tidak ada di dalam jalur yang tepat untuk mempunyai suatu pertumbuhan di dalam iman saya. Dan saya juga mengalami blurring terhadap vision saya. Saya juga mengalami kejenuhan, burnout, kekeringan iman. Dan saya merasa bahwa saya tidak bertumbuh dan itu sangat menyakitkan. Dan itu sangat membingungkan. Dan begitu lama dan tidak tahu jalan keluarnya. Namun justru di masa COVID ini dan ditambah lagi dengan khotbah Bro Jason yang terus berprovokatif mempertanyakan apa yang sudah kita lakukan. Atau lakukanlah mulai dari yang bisa dilakukan yang kecil-kecil. Namun dengan sepenuh hati dan mempertanyakan ekstrim-ekstrim di dalam pikiran-pikiran kita sendiri. Saya merasa bertumbuh di setiap saat saya mendengar khotbah Bro Jason. Dan saya bersyukur justru di masa COVID ini hal itu menjadi sebuah hal yang efektif ketika saya mempunyai sebuah tantangan dan diberikan tantangan untuk membaca Alkitab dari awal sampai akhir yang selama mungkin lebih dari 40 tahun hanya berupa sebuah keinginan tetapi tidak pernah sungguh-sungguh dapat terlaksana karena selalu jumping dari satu pasal ke yang lain atau dari buku satu ke buku yang lain. Tapi hari ini saya bersyukur saya bisa menjawab tantangan itu melalui David Powson online. Tuhan telah menyediakan sebuah teman karena saya diberikan juga tugas dan kesempatan untuk pelayanan menjadi editor dan pengawasan translation atau editing Bibles, Unlocking the Bible dari Genesis sampai ke Revelation. Cinta Allah itu begitu besar, tidak pernah Dia itu membiarkan kita untuk bisa terpisah daripadanya. Saya bersuka cita karena membaca Alkitab itu dari awal sampai akhir ternyata mengubah dan menemukan begitu banyak hal, yaitu saya lebih mengenal hati Allah dan pikiran Allah dengan lebih terstruktur dan sejarah yang mendukung profesi atau ramalan. Bagaimana juga kita menjawab soothsayer ya, seperti fortune teller. Bagaimana Tuhan itu melihat ini semuanya dan ingin mengkomunikasikan melalui para nabi ataupun secara langsung kepada bangsa Israel dan juga kepada kita semua di zaman ini. Jadi saya belajar banyak dengan membaca Bible secara berurutan ini. Saya belajar hal yang paling utama, yaitu ketika berdoa, ternyata bukan cuma apa yang saya minta, tetapi ketika saya mempunyai keinginan, saya bisa mendengar dan mengetahui apa yang Tuhan juga inginkan. Dan juga shifting dari I wants, I menjadi what God wants. And segalanya ini pada akhirnya untuk memuliakan nama Tuhan, the glory of God, yaitu dengan
ketika kita mampu mengenali hati Tuhan dan menjadikan itu suatu bagian yang menyenangkan di dalam kondisi yang menantang, maka justru kita menemukan jawaban-jawaban dari banyak hal. Karena itu guys, let's learn Bible study together and make it runtut sehingga kita bisa melihat secara keseluruhan. Have a great Sunday and a great day every day. Thank you Bu Lilis. Wow, keren sekali testimoninya. Setelah ini kita akan dengarkan khotbah ya, siapkan hati firman Tuhan. Dan ini akan sangat menarik karena akan membahas katanya ketika kita lagi di ghosting ya, kita lagi ada yang ngilang dan kita lagi ada di rock bottom, udah paling bawah di kehidupan kita. Whom will you meet? Mau ketemu dengan siapa? Sebelum itu kita mau nyanyi dulu sama-sama karena anugerah Tuhan sudah yang terbesar bagi kita. This is Amazing Grace. is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. This is amazing grace. This is unfailing love. That
Bagi teman yang Kristen, yang bukan Kristen, thank you sudah bergabung kembali di channel YouTube ini untuk bersama-sama belajar menjadi pengikut-pengikut Kristus. Ada seorang pendeta mengajar audiensnya untuk mengerti tentang presence of God, tentang kehadiran Tuhan. Dan setelah mengajar beberapa saat, dia tanya kepada seorang anak laki kecil, seorang little boy, dia tanya, namanya Danny, anak tersebut. Danny, where is God? Di mana Tuhan, Dan? Dan Danny kecil jawab, oh, God is in the toilet of my house. Tuhan ada di toilet di rumahku. Pendetanya shock dengan jawaban Danny dan kemudian tanya, loh, kok bisa Tuhan ada di toiletmu? Ya, why do you say that, Dan? Dan kemudian Danny kecil jawab, karena ini. Karena setiap pagi kalau aku kelamaan di toilet, mama saya akan teriak. Dia akan gedor pintu toilet sambil teriak, my God, are you still there? Ya Tuhan, kenapa kamu lama di situ? Kok kamu masih ada di situ, Dan? Jadi, beberapa pelajaran. Yang pertama, jangan pakai nama Tuhan dengan sia-sia. Pelajaran kedua, jangan pakai nama Tuhan untuk ngomelin orang. Pelajaran ketiga, jangan sesatin anak kecil dengan ngajar yang salah tentang Tuhan. Dan pelajaran yang keempat, jangan teriakin Danny kalau lagi di toilet. Nah, tapi sekarang yang serius nih ya. Ini serius nih. Saya mau tanya, menurut Anda yang Kristen maupun yang bukan Kristen, di manakah Tuhan? Kalau Tuhan hadir, kalau His presence is with us, apa tandanya kehadiran Tuhan? Di mana tempat tinggal Tuhan? Nah, kita berasumsi kalau Tuhan hadir, di mana Tuhan datang dan tinggal, tempat tinggal Tuhan namanya sorga. Tempat seperti apa itu? Itu sebuah tempat di mana ada 7 nilai kebajikan. 7 heavenly virtues. Apa saja itu? Justice, keadilan. Love, kasih. Beauty, keindahan. Freedom, kebebasan. Truth, kebenaran. Power, kuasa. Dan spirituality, kerohanian. Jadi kalau ada 7 virtues ini, 7 nilai kebajikan ini, maka kita merasa itulah surga. Presence of God is there, kehadiran Tuhan ada di situ. Kontras dengan 7 deadly sins, 7 dosa yang mematikan. Gluttony, greed, lust, dan sebagainya. Dan berdasarkan asumsi tersebut, kemudian kita mikir, keluarga yang mengalami presence of God, keluarga yang seperti surga adalah keluarga di mana ada cinta, ada beauty, ada freedom, ada truth, ada justice. Kalau itu ada, kita pikir, kita berasumsi Tuhan hadir dalam keluargaku. Kita juga berasumsi gereja yang punya spirituality, yang memberitakan truth, merasa punya truth, yang ada freedom di dalamnya. Freedom untuk experience anugerah. Ada love, ada beauty, ada power to share the gospel. Kita pikir Tuhan hadir di gereja seperti itu. Tapi kemudian kita melihat fakta brutal yang kita alami dalam kehidupan kita. Dalam keluarga misalnya. Apakah dalam rumah tangga kita ada kasih? Ini yang ternyata kita sadari dalam keluarga kita. Kita justru melukai orang yang kita kasihi. Dan kita juga terluka oleh orang yang kita kasihi. Siapa sih yang paling bisa melukai Anda dan saya? Orang yang paling dekat kan? Orang yang kita janji sehidup semati. Orang yang sangat kita cintai. Kita yang berkasih kasihan disebut oleh Shakespeare terkena penyakit, the pangs of disease love. Penyakit yang namanya kasih yang menular. Sangat menular ini, lebih menular daripada COVID-19. Dan tahukah Anda dan kita semua, relasi cinta yang paling baik pun berakhirnya di mana? Di lubang kubur. Hal-hal yang saya syukuri, yang saya kangeni, yang terbaik dalam relasi kasih saya dengan papa saya 4 tahun yang lalu harus berakhir di lubang kubur. Kerohanian, bagaimana dengan spirituality? Kita pikirkan kalau di gereja, di rumah ibadah pasti ada kerohanian di situ. Tapi kalau Anda membaca sejarah yang ditulis oleh Karen Armstrong, Yuval Noah, Lisa Aslan, dan Anda dan saya harus mencerna lagi-lagi fakta brutal yang diceritakan oleh sejarah.
di mana gereja justru menjadi tempat yang paling tidak rohani. Politik kotor ada di situ. Gereja mencoba menutupi kepalsuannya dengan ngapain? Dengan nunjukin kepalsuan orang lain. Ya, bagi gereja-gereja yang kepingin menunjukkan bahwa gereja lain palsu untuk menutupi kepalsuannya, seringkali bahasanya seperti ini. Gerejanya sendiri yang hanya memberitakan Injil yang paling benar. Kalau orang lain ngajarin Injil palsu. Kalau gereja lain ngajarin doktrin yang sesat. Gereja menutupi kemunafikan dengan jubah putih. Gereja gembar-gembor dirinya punya sound doktrin untuk menutupi arogansi agamawinya. Jadi fakta brutal justru menunjukkan spirituality is broken to pieces. Bagaimana dengan justice? Kita kan semua kepingin keadilan ditegakkan, bukan? Tetapi justice itu ternyata hanya bagi our personal lives, hanya bagi hidup kita sendiri. Kalau gaji nggak dibayar tepat waktu, Anda marah, Anda menuntut keadilan. Kalau kita dirampok, kita kepingin polisi dan law enforcement untuk menegakkan keadilan bagi kita, bagi orang lain yang menyakiti kita. Ya, tetapi kalau kita yang melanggar hukum, Anda maunya apa? Anda mau keadilan? Enggak. Kita minggat dari keadilan. Kita maunya diampuni, kita maunya dikasih anugerah. Dalam relasi internasional, tiap negara, kalau ditanya percaya nggak kamu justice? Semua negara percaya justice. Sampai kepentingannya dipertaruhkan. Sampai kepentingannya diganggu. Dan beauty, another virtue of heavenly virtues ini. Beauty, keindahan, kecantikan. Beauty memberikan kita meaning dalam kehidupan ini yang dalam. Beauty memberikan kita power, motivasi untuk kerja, untuk bangun pagi, untuk bersemangat menghadapi tantangan. Kalau Anda baru punya anak, biasanya kan kita kalau punya anak, apapun modelnya, apapun bentuknya, kita bilang apa anak kita ini. Kalau laki-laki, handsome boy. Pretty girl kalau cewek. Apapun bentuknya, belum kelihatan padahal ganteng atau cantik, kita selalu bilang so beautiful, so handsome, so pretty. Dan Anda yang punya anak hidup tiba-tiba begitu meaningful. Ada orang yang gak punya anak pun, anaknya orang lain diajak foto-foto terus di media sosialnya. Ya, karena bagi dia anak itu beautiful, hidup jadi meaningful. Tiba-tiba Anda punya motivasi power untuk kerja. Punya motivasi untuk cepat-cepat pulang ke rumah. Tapi the beauty of smile, kecantikan, keindahan senyum anak-anak kita, ternyata dengan cepat, senyum-senyum yang imut tersebut cepat berubah jadi senyum sinis, cuek, dingin, perilaku yang tidak peduli dengan orang lain pada saat mereka beranjak remaja dan pemuda. Bagaimana dengan freedom, kebebasan? Bebasnya seseorang seringkali dibayar dengan perbudakan orang lain. Bebasnya seseorang berkerumun secara massal dibayar oleh orang lain yang merasa terjebak oleh ketakutan ketularan virus. Power memang berguna untuk beresin problem, tapi power selalu klise, cenderung korup. Truth, 1 tahun pandemi ini, kita semua dibanjiri oleh fake news, ya, hoax, berita palsu, berita kebenaran palsu, oleh alternatif facts, fakta alternatif yang semua menyebut ini loh kebenaran. Anda tidak mau divaksin, gara-gara 666, ngakunya kebenaran, tapi itu fake news. Ciri-ciri fake news dan alternatif facts adalah ini, mengancam kesehatan dan kehidupan bermasyarakat. Bagi Anda yang tidak mau divaksin, kalau Anda pengikut Kristus, Anda sedang mengancam kehidupan bermasyarakat dan kesehatan secara umum. Ya, bagi Anda yang merasa ini konspirasi dan sebagainya, sehingga Anda tidak peduli, Anda nggak mau pakai masker dan sebagainya, Anda sedang mengancam kehidupan bermasyarakat karena Anda percaya pada fake news yang mengatasnamakan kebenaran. Jadi, di manakah Tuhan? Nah, khotbah-khotbah yang mungkin kita dengar kalau kita Kristen bilang keluarga-keluarga, company-company, organisasi-organisasi yang di dalamnya ada 7 heavenly virtues, disitulah Tuhan hadir. Tapi kalau harus mau mengakui ini termasuk saya, khotbah-khotbah kayak gitu justru kontras dengan apa yang saya dan saudara alami.
justru bikin saya down, bikin Anda down. Kenapa? Karena kita melihat dalam keluarga kita, dalam gereja kita, dalam organisasi kita, that those 7 virtues are broken. 7 nilai kebajikan tersebut justru berkeping-keping hancur. Suami Anda tidak mengasihi Anda lagi. Dia minggat dari rumah. Istri Anda tidak memberikan kepada Anda freedom. Dia posesif terhadap Anda. Orang tua Anda kasar dan gak ada rohaninya sama sekali. Pembagian warisan gak adil. Gereja ngakunya ngajarin truth, mengajarin kebenaran, tetapi memakai kebenaran untuk menyesatkan siapapun yang dianggap berbeda. Bukannya memakai truth untuk menjembatani perbedaan, truth dipakai sebagai pedang untuk menusuk orang yang dianggap berbeda. Nah, jadi kalau Anda Kristen nih, dalam beberapa hari dari sekarang pada saat Anda mendengarkan episode ini, yang Kristen akan memperingati hari raya yang dirayakan orang Kristen sedunia, namanya Jumat Agung. Momen ketika Yesus Kristus disalib. Dan tahukah Anda, disalib, 7 heavenly virtues itu broken to pieces. 7 nilai kebajikan tersebut rontok. Anda bisa baca Yohanes 18, 19. Saya tidak akan membacakan teks. Anda semua punya application-nya, Anda bisa download, Anda bisa baca sendiri. Karena saya yakin dan percaya, semua Anda disertai roh Tuhan. Dan roh Tuhan siap untuk menunjukkan apa yang Yesus ajarkan lewat para penulis Alkitab. Anda baca sendiri Yohanes 18 dan 19. Apa yang terjadi saat itu? Tidak ada keadilan bagi Yesus di hadapan Pilatus. Pilatus ditantang oleh ahli-ahli agama. Kalau kamu sampai bebasin Yesus, kamu melawan Kaisar Romawi. Dan Pilatus memutuskan untuk melakukan yang tidak adil bagi Yesus. Sebelumnya Tuhan Yesus menunjukkan kasihnya dengan ngapain? Cuci kaki murid-muridnya. Bahkan dia sebut murid-muridnya tersebut sebagai sahabat-sahabatnya yang dia ungkapkan isi hati yang paling rahasia. Tapi Yudas salah satu sahabatnya mengkhianati dia. Petrus salah satu sahabatnya menyangkali dia. Sedih banget. 10 sahabat yang lain semua kabur. Kalau saya kehilangan sahabat, berkhianat, menyangkali, kabur di masa saya susah, itu sebuah momen di mana kasih, keadilan seperti yang dialami Yesus rontok tidak berdaya. Rohani Yesus tergoncang hebat sampai dia ngomong kayak gini. Now my soul is so troubled. Sekarang jiwaku begitu goncang. Aku begitu takut. I'm so thirsty. Mirip ekspresi anak-anak yang haus cinta akan perhatian orang tuanya. Mirip seperti ekspresi para orang tua yang jiwanya goncang karena melihat anak yang berontak. Ada anak tega penggal leher bapaknya. Ada ayah yang juga tega pukuli 4 anaknya dengan martil selama 7 tahun terakhir. Bayangkan apa yang dirasakan roh anak-anak tersebut. Bagaimana dengan freedom? Paskah yang adalah festival of freedom. Ini festival kebebasan. Saat itu pembunuh bernama Barabas dibebaskan, tapi Yesus menggantikan posisinya bahkan disalib. Pilatus kemudian nyinyir soal truth, soal kebenaran. What is truth? What is that? We are the empire. We make our own truth. Kita ini sudah kerajaan besar. Kita yang bikin yang namanya kebenaran. Kita tidak tergantung pada standar absolut kebenaran. Kita yang bikin kebenaran. Jadi 7 heavenly virtues saat itu hancur berantakan. Ini 7 nilai kebajikan yang kita pikir kalau ada dalam keluarga kita, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam organisasi, maka organisasi tempat tersebut jadi beautiful, jadi indah, jadi meaningful, jadi seperti surga. Hari itu semua ambyar secara tragis. Beberapa dari kita saat ini mengalami yang mirip, relasi orang tua dan anak ambyar, relasi suami dan istri sekarat. Teman-teman kita hilang satu persatu, gak tahu kabarnya. Kecantikan direnggut oleh penyakit. Justice
diperkosa. Tapi saya ingin Anda tahu di episode ini, bagi Anda yang Kristen maupun yang bukan Kristen, saya mau ajak kita mendengar pesan dari salib Kristus, the message of the cross, di episode ini. Episode ini adalah persiapan untuk kita semua memperingati nanti Jumat Agung dan Paskah. Dan kisah Tuhan Yesus menuju salib adalah perjalanan Tuhan Yesus ke tempat di mana 7 nilai kebajikan itu rontok, hancur, kolaps, hilang. Jadi kalau kita dihadapkan, kita mengharapkan keadaan yang surgawi, kehidupan yang surgawi, dan pikir kalau ada 7 nilai kebajikan tersebut saya mengalami surga. Yesus ada di situ. No. Jawabannya no. Tuhan Yesus justru datang ke tempat di mana tidak ada nilai-nilai surgawi. Ya, jadi ini pesan salib. This is the message of the cross. Jesus Christ, Tuhan Yesus Kristus datang ke tempat-tempat, ke keluarga-keluarga, ke area-area, ke organisasi-organisasi di mana nilai-nilai surgawi hilang, lenyap, bahkan tidak ada. Jadi kalau hari-hari ini Anda mengalami dunia Anda runtuh, impian Anda bubar, harapan Anda tiarap, Anda perlu tahu, Anda bukan jauh dari di mana Tuhan berada. Tuhan justru sedang mendatangi tempat Anda. Dia sedang mendatangi situasi Anda. Dia sedang mengunjungi dunia Anda yang hancur, di mana justice, love, freedom, truth dilanggar, dibuang, diinjak-injak. He is coming to visit you. Nah, kalau Anda Kristen, Anda membaca Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, khususnya Injil Yohanes, maka justru yang Anda baca menceritakan Allah yang justru datang menemui kita manusia. Tidak satu pun penulis Injil yang ngomong seperti ini. Kita ini yang sedang datang mengunjungi surga. Kita yang sedang datang mengunjungi Tuhan, mengunjungi Allah. Penulis Injil kasih tahu kita, Allah yang datang mengunjungi kita. Jadi Allah mengunjungi kita bukan di puncak anak tangga. Bukan di puncak bangunan megah yang kita coba bangun. Tapi justru di tempat paling bawah. Dia datang mengunjungi Anda dan saya di rock bottom. Di tempat paling bawah. Di tempat place of broken hopes. Place of broken dreams. Place of broken virtues. Ada sebuah himne yang menggambarkan Yohanes 13, momen Yohanes 13. Dan kalimatnya begitu touching, begitu menyentuh hati. Hymn tersebut kalimatnya berkata seperti ini. We strain to glimpse your mercy seat and find you kneeling at our feet. Kita ini berharap untuk menggapai tahta kemurahan-Mu, kemuliaan-Mu ya Tuhan. Tapi ternyata menemukan Engkau yang mulia dan agung justru berlutut di kaki kami. Justru mendatangi kami yang hancur, bahkan berlutut, bersujud di kaki kami. Jadi message of the cross adalah ini. Allah mendatangi kita di tempat, bukan di tempat tinggi, bukan di tempat eksklusif, bukan di tempat yang kita anggap surga. Dia mendatangi kita di tempat paling rendah, paling bawah dalam hidup kita. Jadi kan kita suka nanya nih, sebetulnya what is your bottom line? Apa sih intinya kamu ngomong? Nah, bahkan kita ada yang nanya, what is the bottom line of the gospel? Intinya Alkitab apa? Intinya Injil itu apa? Saya kasih tahu kepada Anda semua. Saya ringkas seluruh Alkitab, Kejadian sampai Wahyu, dalam satu kalimat, dalam satu bottom line. This is the bottom line of the gospel. Bottom line of the gospel is that most of us have to hit some kind of bottom to be surprised that Jesus Christ meets us at the bottom, not at the top. Ini inti Injil. Inti Injil adalah
kebanyakan dari kita harus sampai paling bawah. Kita harus kejeduk paling bawah untuk dikejutkan bahwa ternyata Tuhan Yesus Kristus nemuin kita di posisi paling bawah, bukan di puncak. Jadi kalau Anda Kristen, saya mau ajak Anda, aplikasi yang kita perlu praktekkan sebagai orang Kristen yang ngaku Kristen adalah ini. Kalau kita punya 7 nilai kebajikan tersebut, ayo kita pakai 7 heavenly virtues untuk menjembatani orang lain mendekat kepada Allah yang kasih. Jadi bukannya kita yang Kristen pakai 7 nilai kebajikan sebagai persyaratan yang sulit dipenuhi oleh orang-orang hidupnya berantakan, kita justru pakai untuk menjembatani orang-orang tersebut supaya bisa mendekat kepada Allah. Sekarang bagi Anda yang bukan Kristen, saya kasih satu aplikasi, satu apps. Satu apps ini bukan karangan saya, bukan saya yang buat, tapi satu apps ini penemunya adalah Yohanes Pembaptis. Dia yang invent app ini. Yohanes Pembaptis adalah saudara sepupu Tuhan Yesus yang usianya lebih tua, mungkin beberapa bulan. Dia disebut sebagai pembuka jalan bagi Yesus Kristus. Dan Yohanes Pembaptis mendahului Yesus Kristus mendatangi orang di tempat di mana mereka hancur. Dan Yohanes Pembaptis memakai 7 nilai kebajikan yang Tuhan karuniakan kepada dia untuk menjembatani orang mengalami sentuhan kasih Tuhan. Nah, apps yang di-invent atau yang ditemukan oleh Yohanes Pembaptis namanya ini appsnya, baptisan air, water baptism, itu namanya appsnya. Penemunya sekali lagi Yohanes Pembaptis. Bukan gereja, bukan ahli Taurat agama Yahudi, tetapi Yohanes Pembaptis. Nah saat Yohanes Pembaptis menemukan apps ini, agama Yudaisme punya syarat. Tokoh-tokoh agama itu, ahli-ahli Tauratnya punya syarat. Membuat peraturan siapa-siapa yang layak untuk dinyatakan tidak berdosa. Siapa-siapa yang dinyatakan sebagai imamat yang rajani. Sebagai umat kepunyaan Allah, mereka harus memenuhi syarat, kalau lulus baru boleh. Ya, dan para ahli Taurat tersebut juga kasih tahu pendosa-pendosa tidak boleh ke tempat suci di bait Allah. Mereka hanya boleh di halaman bait Allah. Sama seperti kalau orang ke gereja itu nggak boleh naik mimbar, nggak boleh main musik di gereja karena itu tempat kudus. Bolehnya di mana? Di tempat parkir gereja, di depan sono tuh. Di pintu gerbang gereja, nggak boleh sampai masuk ke ruangan gereja. Nah itu yang terjadi dengan para ahli Taurat di zaman itu. Tetapi saat itu juga kalau ada rumah ibadah, yang boleh ke rumah ibadah ya hanya orang yang suka ke rumah ibadah. Kalau sebutannya gereja saat itu, maka yang datang ke gereja hanya boleh orang yang suka gereja. Tapi Yohanes Pembaptis terabas semua aturan tersebut. Baptisan air adalah ide kreatif Yohanes Pembaptis. Dan Anda tahu, tidak ada aturan yang dia buat bagaimana baptisan air dilakukan. Gak ada aturannya. Diselamkah? Dipercikkah? Gak ada aturannya. Ya, harus ikut katekisasi kah? Gak ada aturannya. Tidak ada rabi yang menguji materi. Ya, tidak ada teologi, tidak ada rabi yang menguji apakah teologinya benar atau enggak, atau salah. Enggak ada juga yang kasih tanda tangan approval untuk metode baru ini. Dan tidak ada yang meresmikan apps yang dibuat oleh Yohanes Pembaptis ini. Tapi lewat baptisan air, Yohanes Pembaptis memakai jadi simbol untuk merangkul semua orang yang tidak bisa memenuhi syarat agama Yudaisme saat itu. Semua orang yang dianggap tidak layak, jadi para pendosa profesional, serial sinners, sin addicts, lewat baptisan sekarang bisa menjadi anggota tubuh Kristus. Bisa menjadi anggota keluarga Allah, bisa ibadah, bisa berdoa bersama, bisa berkomunitas bersama-sama. Jadi baptisan air dipakai Yohanes Pembaptis untuk menjadi titik temu di mana orang-orang yang mengalami rock bottom ada di tempat paling rendah. Hari itu ketemu dengan Tuhan Yesus yang mengunjungi mereka, juru selamat dunia yang mendatangi mereka di tempat paling rendah. Jadi
di mana Anda berada hari ini, bagi Anda yang bukan Kristen. Saya rindu sekali Anda mengalami visitasi dari Yesus Kristus. Dan kalau Anda perlu jembatan, Anda perlu simbol, Anda perlu tanda, saya tawarkan tanda ini, saya tawarkan apps ini. Cara yang Yohanes Pembaptis invent, yang temukan, yaitu lewat baptisan air. Jadi bagi Anda bukan Kristen, Anda teman-teman yang bukan Kristen yang ingin dibaptis, beritahu kami. Lewat komen, lewat apapun. Kalau Anda ada di kota lain selain kota Purwokerto atau Jakarta, maka Anda bisa tanya kepada kami akan minta tolong kepada mitra-mitra kami di kota-kota di mana Anda tinggal untuk melayani Anda. Baptisan air akan menjadi momen titik temu di mana Allah yang kasih mendatangi hidup Anda yang amburadul, yang tidak layak, yang hilang harapan dan hilang impian untuk Anda ditemui dan mendapatkan kehidupan yang baru, mimpi yang baru. Dan ini yang menarik, Yesus pun dibaptis. Ya, Yesus ternyata ikut ngantri bersama dengan orang berdosa yang hari itu dianggap hina, dia ikut ngantri, ingin dilayakkan. Jadi dia datangi orang berdosa, dia bersama-sama orang berdosa ngantri dibaptis, dan dia dibaptis sebagai salah satu dari orang berdosa. Jadi kalau baptisan simbol, orang berdosa mati dan dibangkitkan di dalam Tuhan Yesus sendiri dibaptis. Jadi kalau Anda Kristen ya, ada orang-orang Kristen yang arogan bilang begini, tidak sembarangan orang boleh dibaptis. Arogan amat. Kok tahu Anda nggak sembarangan orang boleh dibaptis? Kok tahu Anda nggak sembarangan orang harus dibaptis? Kalau maupun dibaptis harus mengikuti persyaratan? Setahu saya, yang melakukan itu ahli-ahli Taurat Yahudi. Bukan Yohanes Pembaptis, bukan Yesus Kristus. Ya, jadi baptisan air bukan Anda yang invent. Penemunya aja nggak punya aturan, nggak punya persyaratan. Justru yang tidak dibaptis saat itu adalah orang-orang paling sok rohani. Orang-orang ahli agama yang melarang orang lain ke rumah ibadah mereka. Orang-orang itu nggak dibaptis. Kenapa? Tidak merasa dirinya berdosa. Tapi orang-orang berdosa yang tidak layak, yang dibuang, yang sembarangan, mereka yang dibaptis air bersama-sama dengan Yesus. Bahkan Yesus Kristus disalah mengerti sebagai salah satu dari orang berdosa. Jadi Anda lihat problemnya kalau Anda Kristen? Kita ini yang Kristen termasuk saya, kita habisin waktu, kita habisin dana, kita habisin energi, kita bangun gereja yang mahal fasilitasnya, dan kita habiskan berjam-jam mempersiapkan khotbah, mengkhotbahkan dari minggu ke minggu bahwa Allah mencintai orang berdosa. Kita habisin banyak energi loh untuk itu, untuk kasih tahu bahwa Allah cinta orang berdosa. Tapi kita ternyata nggak sudi dianggap sebagai salah satu dari orang berdosa. Kita yang Kristen yang sudah investasi mahal-mahal ternyata tidak sudi bangun gereja mahal. Kita nggak sudi kalau gereja kita diasosiasikan sebagai tempat kumpulnya para pendosa. Nggak sudi kita. Kita justru mau bersihin gereja menjadi tempat para orang suci berkumpul. Beda banget sama Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan dia nggak peduli dicap sebagai salah satu orang berdosa. Karena di dalam Tuhan Yesus, Allah bersama kita. Dalam kedagingan kita. Dalam kehancuran kita. Dalam kerinduan kita untuk bertobat. Dalam keinginan kita untuk mengalami sukacita. Hidup keluarga baru. Hidup organisasi yang baru. Hidup yang baru. Jadi Natal, apa artinya Natal? Allah datang ke tempat kita. Bukan kita ke tempat Allah. Paskah yang akan kita peringati dengan cepat. Yesus bahkan datang ke tempat di mana kita hancur. Di mana 7 nilai kebajikan dalam hidup kita itu hilang, lenyap, rontok, hancur, berantakan. Dan tahukah Anda bahwa penyalipan Yesus Kristus bisa menyentuh hati paling keras tanpa penjelasan teologi yang solid, tanpa sistematika struktur doktrin yang strong.
Cardinal Archbishop of Paris, namanya Jean-Marie Lustiger. Dia cerita tentang 3 anak laki yang suka iseng, suka ngerjain pastur di gereja di kota mereka. Jadi 3 anak laki ini nakal iseng datang ke ruang pengakuan dosa. Kemudian mereka bikin aturan dalam permainan tersebut. Kita ngaku aja, kita bikin dosa ini itu. Semua dosa, semua kenakalan yang paling nakal, paling liar, ceritain. Gitu. 2 anak cerita kenakalannya yang paling liar, dan kemudian didoakan ampun oleh pastor. Anak ketiga datang. Pastor tahu, ini anak-anak iseng nih kalau gini. Jadi dia tidak biarkan anak ketiga itu hanya didoakan diampuni, tapi dia minta anak ketiga yang adalah seorang anak Yahudi untuk bayar penance, untuk bayar penalti atas kesalahannya. Dan pastor minta anak tersebut datang ke depan altar gereja, di mana ada salib besar tergantung, dan di depan salib ada figur patung Yesus yang tersalib di salib tersebut. Dan kemudian minta anak tersebut ngomong kalimat ini. Kamu ngomong di depan salib itu. Lord Jesus, you did all that for me. You suffered for me. But I don't give a damn. Kamu ngomong kalimat itu 3 kali. Lord Tuhan Yesus, engkau menderita buat aku. Engkau lakukan semuanya itu untuk aku. Tapi aku gak peduli. Kamu ngomong 3 kali. Nah, anak itu nurut karena buat dia ini part of the game, ini bagian dari permainan. Dia maju ke depan salib di mana ada figur patung Yesus menderita dengan mahkota duri, tangannya terpaku, kemudian rusuknya juga perutnya sobek karena tombak. Dan dia ngomong pertama kali, Lord Jesus, you did all that for me, but I don't give a damn. Kedua kalinya dia ngomong, Lord Jesus, you suffer for me. You did all that for me. But I don't give a damn. Ketiga kalinya dia ngomong. Dia baru ngomong Lord Jesus. Tapi dia gak bisa lanjutin. Dia langsung ingat. Itu seperti figur papanya yang dia kasihi, yang menderita bagi dia. Mana mungkin dia bilang, kalau papa sudah menderita bagi aku cuek. Aku tidak peduli, dia gak bisa lanjutkan kalimat tersebut. Anak itu remuk hatinya. Nangis sesenggukan di depan altar. Momen tersebut Tuhan Yesus mengunjungi dia. Di rock bottom. Di tempat paling rendah. Dia keluar dari gereja. Sebagai pribadi yang berubah. Nah, Archbishop Jean-Marie kemudian bilang, aku tahu cerita ini karena aku anak laki Yahudi tersebut. Dan Jean-Marie kemudian memakai sisa hidupnya mengikut Tuhan Yesus, melayani Tuhan Yesus yang sudah mendatangi dia di tempat di mana dia hancur, dia gagal, dia bohong. Tuhan Yesus yang mencintai dia sampai di ujung jalan tergelap dan terjelek dalam hidupnya. Yesus menemui dia di tempat paling hina, paling kotor, paling hancur. Jadi kalau Anda Kristen bersama-sama dengan saya, minggu ini kita akan menyambut teman-teman baru ke dalam keluarga Allah. Yang mungkin akan mereka mulai langkahnya melalui aplikasi baptisan air. Dan saya ajak semua yang Kristen, yang bukan Kristen, yang fisiknya sehat, yang sakit, yang terluka, yang orangnya berani ataupun yang lemah, yang hidupnya mengalami banyak kesuksesan atau nggak pernah sukses. Saya ajak kita semua bersama-sama teman-teman baru kita menikmati roh yang hidup, air hidup, roti hidup, untuk kita berfellowship, berkomunitas, berteman, dan kemudian membagikan pesan kabar baik bahwa Allah menjadi manusia, mendatangi kita di tempat di mana kita hancur, kita gagal, kita tiarap saat ini, kita patah, dan dia bahkan tinggal bersama dengan kita. Jadi di hari Jumat Agung, pada saat kita melakukan episode online ibadah Jumat Agung, kita akan melakukan yang namanya perjamuan bersama.
Orang Kristen menyebutnya sebagai Holy Communion, perjamuan kudus bersama. Jadi pertama kalinya setelah 1 tahun, The City Light mengadakan online Holy Communion. Nah, saya ajak di momen online Holy Communion tersebut, siapapun Anda, saya ajak kita semua berkomunitas bersama melalui perjamuan kudus online. Jam berapapun Anda menonton dan menyaksikan, tapi sebelum Anda menonton dan menyaksikan, siapkan 1 sloki kecil wine, anggur, 1 sloki kecil aja untuk 1 orang, dan 1 potong roti kecil untuk 1 orang. Anda siapkan, dan kemudian di akhir online service tersebut, setelah message disampaikan, kita akan bersama-sama di manapun Anda berada untuk berkomunitas bersama sebagai keluarganya Tuhan. Jadi minggu ini, Anda dan saya tidak akan disalah mengerti sebagai salah satu dari orang yang hancur. Kenapa? Kita semua adalah orang yang hancur, termasuk saya. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Dia mendatangi kita di titik kehancuran kita. Dia hidup bersama dengan kita. Kita menjadi milik Allah selamanya. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami berterima kasih sekali. Hati kami sungguh bersyukur akan kemurahan hati Tuhan yang luar biasa besar. Engkau mengosongkan diri, menemui kami di dunia ini. Bahkan Engkau menemui kami di posisi paling jelek dalam hidup ini, paling hina dalam hidup ini. Engkau mengunjungi kami yang saat ini sedang pikirannya kosong, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Engkau mengunjungi kami di momen ini yang sedang mikir mau bunuh diri. Engkau sedang mengunjungi kami saat ini yang merasa tidak lagi ada harapan bagi keluarga untuk dipertahankan. Semuanya sudah hilang, teman-teman hilang, pasangan pun hilang. Tapi di posisi rock bottom, di tempat di mana ekonomi kami kolaps, moral kami hilang, semua nilai-nilai kebajikan tidak lagi kami miliki dalam hidup rumah tangga, dalam hidup pertemanan. Di momen seperti inilah Tuhan mengunjungi kami semua dan menyentuh hati kami. Dan beberapa hari ke depan persiapkan hati kami semua. Kalau Tuhan sudah melakukan semuanya bagi kami semua, kami bisa mencoba cuek, tapi akhirnya kami tidak bisa cuek terhadap semua karya, kebaikan, kemurahan, dan anugerah Tuhan bagi hidup kami semua, bagi teman-teman yang Kristen maupun yang bukan Kristen. Kami sadar kami semua membutuhkan anugerah dari Tuhan. Dan biarlah dalam kehidupan ini kami terus bergantung pada kemurahan Tuhan dan tidak menunjukkan bahwa kami bisa independen dari Tuhan dan independen daripada orang lain. Tuhan memberkati semua persembahan yang diberikan, semua pertemanan yang dibagikan, semua kemurahan hati antara teman yang satu dengan teman yang lain. Kami berdoa kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dari Allah Roh Kudus terus menyertai kehidupan kami semua dalam setiap pergumulan kami. Kami boleh memuliakan Tuhan, menghormati Tuhan dengan semua yang Tuhan titipkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Tuhan berkati kita semua. Ketemu lagi di hari Jumat untuk Good Friday Online Experience. Dan kemudian minggunya Easter Sunday Online Experience. God bless you all.
is the King who conquered